Gumpalan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara saat api menghanguskan 2 rumah warga semi permanen dan rumah kayu. Kebakaran yang terjadi di permukiman warga di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan semakin membesar karena kencangnya hembusan angin, selain material bangunan yang terbuat dari kayu. Belasan unit mobil damkar Makassar yang dikerahkan ke lokasi langsung melakukan pemadaman. Dari keterangan warga sekitar, awalnya api timbul dari atas lantai 3 bangunan rumah warga yang dibuat usaha burung walet. Itu juga sementara itu, menurut informasi dari yang warga di sini, yang melihat pertama kejadian itu koslet. Arus pendek ya. Itu koslet dari rumah yang mana? Dari rumah yang pertama, yang terbelakang yang habis. Oh, ini ada korban jiwa dalam Tidak ada. Pasca kebakaran, pemilik rumah dibantu warga sekitar mencari benda-benda berharga yang masih tersisa dan bisa digunakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selamat datang, selamat bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan bahas isu-isu menarik, fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, diduga terjadinya hubungan arus pendek dari alat pendingin ruangan, rumah dinas Kapolres Parepare, Sulawesi Selatan terbakar. Warga berupaya memadamkan api saat kebakaran terjadi di rumah dinas Kapolres Parepare, Sulawesi Selatan dengan menggunakan air seadanya. Api terus membesar dan membakar ruang tengah rumah Kapolres. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke ruangan lainnya. Kebakaran diduga berawal dari hubungan arus pendek listrik yang kemudian membakar plafon rumah. Kebakaran juga terjadi di Medan, Sumatera Utara akibat kompor gas meledak di salah satu warung makan. 8 unit kios ludes terbakar. Pemilik kios dan warga panik saat api dengan cepat membakar 8 unit kios semi permanen yang selama ini dijadikan tempat usaha. Kencangnya angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke seluruh kios yang terbuat dari kayu dan tepas. Api dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Iya, makanya. Berselang 2 pekan kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Kaban, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, 3 sumur minyak yang dikelola secara tradisional kembali meledak. Kobaran api disertai kepulan asap hitam membumbung tinggi ke udara dari sumur minyak ilegal yang berada di lahan kebun karet milik warga. Pemilik lahan melarikan diri usai kejadian. Dari video rekaman warga, tiupan angin yang cukup kencang membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Sementara polisi masih memburu pemilik lahan dan pemodal yang sudah diketahui identitasnya. Sedangkan korban juga masih dalam penanganan polisi. Dipicu dendam lama, 2 kelompok pemuda di kota Makassar, Sulawesi Selatan saling serang dengan batu petasan hingga bom molotov. Polisi yang datang sempat diadang warga. Aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi tawuran Jalan Kandea disambut lemparan batu, anak panah hingga petasan. Petugas pun terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan 2 kubu yang berasal dari Kecamatan Talo dan Kecamatan Bontoala. Polisi yang menyisir ke dalam gang berhasil menangkap 2 pemuda yang diduga provokator. Namun petugas sempat dikepung puluhan emak-emak yang menghalangi penangkapan 2 pemuda tersebut. Adapun pemicunya adalah merupakan masih kejadian-kejadian lama menjadi dendam, terjadi perang kelompok di daerah tersebut. Selain menangkap 2 pemuda, polisi juga menyita belasan anak panah. Polisi masih bersiaga di lokasi tawuran untuk mengantisipasi tawuran susulan.
Cabang olahraga gulat PON Papua 2021 yang berlangsung di Gor Hiatsai, Merauke, Papua berlangsung ricuh saat final perebutan medali perunggu. Aksi protes juga dilayangkan kontingen senam aerobik Papua terhadap hasil penilaian juri. Duel perebutan medali perunggu antara kontingen Kalimantan Selatan dan Papua kelas 74 kg yang berlangsung di Gor Hiatsai, Merauke, Papua ini berarena tawuran. Banyak pihak terlibat hingga menciptakan kegaduhan. Diduga akibat tak terima penilaian wasit yang memenangkan Kalimantan Selatan, kontingen tuan rumah Papua melakukan protes hingga terjadi kericuhan dan menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas. Pertandingan pun dihentikan sementara hingga suasana kondusif, namun kontingen Papua memilih meninggalkan arena pertandingan. Biasa dalam sebuah pertandingan, apalagi pertandingan yang memerlukan ketepatan ya. Makanya cabur gulat ini kan kita memakai video. Nah, pada waktu memakai video itu terjadi perdebatan saja, sehingga menimbulkan sedikit keributan. Tapi dari pihak keamanan, dari pihak kepolisian, juga selaku panter inti Pemprov Papua Cabur Gulat PGSI dapat mengamankan suasana. Aksi protes terhadap penilaian juri juga terjadi pada cabang olahraga senam aerobik di Istora Papua Bangkit. Peristiwa bermula ketika kontingen Papua melalui pelatih mengajukan protes usai pengumuman hasil akhir. Namun juri tak mendengarkan protes dan langsung pergi meninggalkan arena pertandingan. Hal inilah yang memicu kemarahan para atlet. Para atlet yang tak terima langsung menerobos arena pertandingan, namun aksi mereka ditahan oleh aparat keamanan yang berusaha mengamankan situasi. Akibat aksi ini, penyerahan medali dari nomor perorangan putri dan perorangan putra tertunda. Niat mencari simpati namun justru berujung bui. 2 orang di lokasi yang berbeda mengaku dibegal, namun ternyata pelaku justru terjerat laporan palsu. Kami akan informasi saat lagi.